observasi kelas dengan salah satu Ustadz di SMA 5. Di sebelah saya hadir Ustadz Anwar yang akan saya observasi nanti kegiatan di lapangan. Monggo Ustadz Anwar bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Anwar, SPD selaku guru pengampu PJOK di jenjang kelas 10 dan kelas 11 di SMA 5 Surabaya. Ustadz Anwar, kalau nanti kita observasi kelas dulu ya sebelum menuju ke lapangan. Nanti kelas yang akan kita observasi kelas berapa Ustadz Anwar? Kelas 10. Kelas 10 misalnya. Ustadz Anwar di kelas 10. Kelas 10 itu berarti Ustadz Anwar ada di mata pelajaran pendidikan, olahraga, dan kesehatan PJOK. Benar. Ustadz Anwar untuk durasi jam mengajarnya? Untuk durasinya itu 2 kali 45 menit saja. Berarti 2 jam pembelajaran. 2 jam ya, pembelajaran. Iya. Untuk tujuan pembelajaran seperti apa Ustadz Anwar? Tujuan pembelajaran di kelas 10 nanti ini yaitu bagaimana siswa itu bisa melakukan gerakan seperti passing atas, passing bawah, kemudian gerakan servis di dalam permainan bola voli. Dan hal ini termasuk dalam TP 1 yaitu olahraga dan permainan. Saya ulangi ya Ustadz, nanti yang akan diajarkan Ustadz Anwar yaitu pada TP 1 nih Ustadz ya. Siswa bagaimana mampu melakukan atau mempraktikkan passing bawah, passing atas, servis dalam permainan bola voli. Ustadz Anwar, terkait dengan dari melakukan kegiatan di permainan bola voli tadi, apakah ada materi sebelumnya dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan Ustadz Anwar? Kalau materi sebelum yang saya berikan di materi nanti itu ada senam lantai, lompat kangkang, sama lompat. 2 gerakan itu kemarin yang saya berikan ke anak-anak sebelum materi. Dan ada kaitannya lompat, nanti voli juga kan lompat, ya, seperti ya nanti di dari lanjutannya seperti smash dan sebagainya. Seperti itu sudah. Terkait yang kedua terkait dengan area pengembangan yang hendak dicapai Ustadz Anwar di kelas 10 seperti apa Ustadz? Paling tidak anak-anak ketika mereka sudah selesai TP-nya, yang ingin saya capai yaitu kemampuan kognitif. Bagaimana anak-anak itu bisa mengerjakan dan memahami dan menganalisis teori-teori yang ada dalam permainan bola voli. Contoh kecilnya, ketika mereka ada pertanyaan yang bentuknya bot, itu mereka bisa menjawab. Jelaskan apa dan bagaimana cara melakukan teknik passing. Itu anak-anak bisa menjawab. Itu di ranah kognitifnya. Kemudian di ranah psikomotoriknya atau psikomotornya, bagaimana peserta didik itu bisa melakukan gerakan passing, gerakan passing atas, passing bawah, dan servis dalam permainan bola voli. Yang terakhir terkait dengan kemampuan afektifnya yaitu sikapnya. Yang pertama yang kita tekankan yaitu kedisiplinan. Yang kedua tanggung jawab. Contohnya apa? Contoh kecilnya tanggung jawab ya ketika mereka selesai melakukan permainan bola voli mereka mengembalikan alatnya di tempat. Itu yang penting, yang 3 hal itu yang nantinya ingin kita capai di pembelajaran PJOK materi bola voli. Seperti itu sudah. Berarti kalau dari tagihan area yang ingin dicapai psikomotor, berarti keterampilan siswa mampu mempraktikkan passing atas, servis dalam permainan bola voli. Nah, apakah nanti dalam pembelajaran itu berdiferensiasi? Jelas saudara, dan karena seperti ini, tidak semua anak itu mempunyai gaya belajar yang sama. Kita harus bisa memilah dan memilih. Ada juga anak itu yang bermasalah dengan servis atasnya.
Ada juga bermasalah dengan pasif bawahnya, sehingga perlu kita jadikan beberapa tutor. Katakanlah kita bagi 4 tutor, mana yang mungkin nanti kita tekankan ke anak-anak. Jadi dari 4 tutor itu nanti kita pilih-pilih, kita bisa oh yang ini coba belajar yang audio dulu, ini belajar yang visual dulu, yang terakhir ini yang kinestetik dulu. Jadi harus kita pilih-pilih, kita bisa diferensiasi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan itu akan muncul gaya belajar. Berarti nanti di masing-masing tagihan siswa sudah sesuai dengan profil belajarnya. Sudah sesuai dengan profil belajar. Oke. Kalau tadi saya dengar secara efektifnya berarti siswa itu mampu punya rasa tanggung jawab. Ya. Untuk salah satunya mengembalikan anak. Nah. Oke, saat ini yang terakhir Ustaz Anwar, Siap. terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ini kan nanti kita ke lapangan karena PJUK. Ya. Siap. Rencananya hari kapan Ustaz? Bagaimana nanti? Karena kelas 10 saat itu hari Senin. Jadi hari Senin nanti kita ke lapangan, kemudian kita langsung melakukan sesuai dengan modul ajar yang sudah kita buat. Tahapannya mulai dari pengondisian, pemanasan, kemudian penyampaian materi ke anak-anak dulu sebelum pemanasan, kemudian baru nanti mereka praktik secara langsung bagaimana. Bagaimana Ustaz Anwar strategi yang akan dipersiapkan Ustaz Anwar untuk di kegiatan di lapangan nanti? Tentunya harus ada tahapan-tahapan saja. Termasuk salah satu modul yang kami buat itu yang pertama ya kegiatannya ya pembukaan dulu seperti salam, sapa ke anak-anak, menanyakan kabar ke anak-anak. Setelah itu selesai, paling tidak itu kita membuatkan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Ya biasanya saya biasakan untuk mereka yang tidak memahami apa itu Pancasila. Jadi ada satu anak berdiri, kemudian menyampaikan Pancasila itu dan dilakukan oleh anak. Itu penguatan di sini. Kemudian kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa sih di materi hari ini? Kalau bola voli ya yang saya katakan tadi, ya, Anda bisa melakukan praktik pasang atas dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita baru masuk ke intinya. Intinya apa? Intinya kita awal dengan pemanasan terlebih dahulu. Tentunya doa itu ada di sebelum sebelum pemanasan. Sebelum kegiatan setelah pemanasan, mereka baru kita berikan teknik-teknik bagaimana sih cara melakukan passing bawah, teknik melakukan passing atas dan servis. Kemudian setelah itu baru nanti kita lakukan yang namanya refleksi atau evaluasi diri. Ya, artinya evaluasi. Kita evaluasi anak-anak itu kira-kira yang sudah bisa siapa saja, yang belum bisa siapa saja. Yang sudah bisa kita tanyakan ke depan untuk mencontohkan kepada teman-temannya. Kemudian yang paling akhir yaitu penutup. Penutup kita tutup dengan rolling down. Kemudian setelah kemudian mereka melakukan penutupan dengan berdoa. Setelah itu selesai, anak-anak bisa tos untuk merapatkan kekompakannya. Kita biasakan mereka itu tos bersama-sama, yaitu kelas masing-masing. Seperti itu saudara yang kita lakukan. Insya Allah mantap sekali ya, Insya Allah ya. Ustaz Anwar sudah membagi sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kira-kira di anak yang audio kegiatannya seperti apa, visual untuk kegiatannya seperti apa, kinestetik seperti apa, yang dimana sama-sama tujuannya adalah mempraktikkan misalkan passing atas, passing bawah dan servis. Mungkin ini dari salah satu dari passing atas saja audionya. Dari audionya itu kan berarti mereka kayak mendengarkan atau menyampaikan. Nanti kita berikan anak-anak itu pelajaran, dan kebetulan kita punya itu sendiri. Jadi mereka satu kelompok itu katakanlah yang sudah ada di audio itu, mereka bawa habis semuanya. Kemudian mereka akses yang sudah kita YouTube yang sudah kami buat dengan PJUK. Mereka membuka, kemudian nanti mereka mempraktikkan. Itu yang audionya. Kemudian yang visual atau secara langsung. Tentunya ketika kita mengelompokkan kan harus tahu kemampuan masing-masing ya. Visual itu rata-rata anaknya sudah bisa semua. Jadi apa? Nanti ada 1-2 anak yang melakukan secara langsung, 2-3 anak mengamati. Setelah itu kalau mereka sudah bisa, baru berpasangan untuk melakukan. Ya,
Tapi tentunya kita contohkan sebagai seorang guru kan kita contohkan dulu bagaimana cara passing atas, passing bawah dan seterusnya. Kalau untuk yang kinestetik atau sudah geraknya ya, nah, geraknya sebenarnya sih harus sama dengan visualnya saja kan. Kalau ini pengamatan secara ya ada apa namanya, ada 2-3 yang memperhatikan. Kalau ini sudah tidak langsung semuanya melakukan, artinya bersama-sama berpasangan melakukan gerakan passing atas, passing bawah. Subhanallah. Kalau dilihat dari rangkaian pembelajaran dari pembuka, inti, penutup, berarti dalam tujuan pembelajaran itu siswa sudah mampu untuk melakukan di audio modelnya tadi, kinestetik bagaimana, visualnya bagaimana, mempraktikkan baik passing atas, passing bawah, servis dan permainan bola voli. Luar biasa. Kalau di kegiatan penutupnya, Ustaz Anwar, ada kegiatan refleksi apa yang? Iya, setelah mereka selesai melakukan teknik passing bawah, passing atas sebagainya, kita kumpulkan bersama dan kita lakukan evaluasi. Jadi ada beberapa anak yang nanti akan mencontohkan di depan, ya. Jadi nanti ada anak-anak yang di depan, kemudian murid memberikan refleksi. Jadi ke depan menyampaikan hasilnya seperti apa, cara melakukan passing bawah yang benar seperti apa, passing atas yang benar seperti apa, cara melakukan servis yang benar seperti apa. Ada 1-2 anak yang melakukan dan bergantian setiap tutor. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang guru itu harus memberikan penguatan. Terkadang murid itu merasa bahwa mereka sudah bisa, tapi ketika kita amati masih ada gerakan yang salah, sehingga kita ya juga harus mempraktekkan. Oh, gerakan yang benar itu seperti ini, tangannya harus lurus, posisi tangannya harus menopang, itu untuk servis. Servis atasnya, tangan 5 jarinya harus terbuka, siku kita tidak boleh kemudian terlalu pendek, harus lurus dengan sejajar dengan pundak kita. Itu mungkin yang ya. Kemudian kita menjelaskan pertemuan selanjutnya itu apa sih? Seperti itu. Terima kasih Ustaz Anwar atas kegiatan praobservasi kelas dulu. Ustaz sudah di lapangan, sudah siap praktik. Dan kita akan lihat nanti kegiatan pembelajarannya di lapangan. Siap. Nah, mungkin yang menjadi catatan saya, Ustaz Anwar, pada kegiatan praobservasi hari ini, saya kembali mengingatkan yang pertama adalah ketika PPM nanti disampaikan tujuan PPM-nya ya, karena itu adalah goalnya, fullnya, targetnya untuk pembelajaran. Yang kedua mungkin dikuatkan kembali Ustaz Anwar terkait kajian tadi dari masing-masing tadi yang disebutkan Ustaz Anwar, anak yang punya audio harus mempraktikkan apa, visual apa, kinestetik apa. Nah nanti mungkin di situ butuh penguatan bahwa keterampilan itu tidak langsung dalam 2 jam itu selesai. Kan mungkin hari ini fokus kepada anak-anak yang diantaranya kinestetik tuntas dulu untuk mempraktekkan. Mungkin audio visualnya bisa nanti tidak mungkin dalam waktu 2 jam pembelajaran bisa selesai dari belajar itu semua misalnya. Nah itu Ustadz, terima kasih Ustadz Anwar. Semoga besok kegiatan pada observasi pembelajaran di lapangan dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih Ustadz Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.